Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang insya Allah kita dicurahkan segala bentuk karunia-Nya. Tidak lupa kita kirimkan sholawat serta salam kita kepada Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menjadi suri tauladan bagi kita semua. Pada kesempatan ini kami akan mereview ulang mengenai sejarah Islam pada masa dinasti Fatimiyah di Mesir. Mari bersama-sama kita belajar sejarah lewat video ini. Langsung saja. Dinasti Fatimiyah berdiri pada tahun 297 Hijriah atau 910 Masehi dan berakhir pada tahun 567 Hijriah atau 1171 Masehi, yang pada awalnya hanya merupakan sebuah gerakan keagamaan yang berkedudukan di Afrika Utara dan kemudian pindah ke Mesir. Dinasti ini dinisbatkan kepada Fatimah Az-Zahra, putri Nabi Muhammad SAW dan sekaligus istri Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan juga dinasti ini mengklaim dirinya sebagai keturunan garis lurus dari pasangan Ali dengan Fatimah. Dinasti Fatimiyah adalah sebuah kerajaan yang berideologi Syiah, lebih tepatnya Syiah Ismailiyah. Ismailiyah memiliki keyakinan yang menyimpang jauh dari ajaran dan akidah Islam. Sebagaimana sekte Syiah lainnya, Syiah Ismailiyah juga meyakini bahwa para imam terjaga dari perbuatan dosa. Mereka adalah sosok yang sempurna dan tidak ada celah sama sekali. Para imam juga menganggap memiliki kemampuan rububiyah, pendek kata. Para imam merupakan perwujudan Tuhan di muka bumi. Tentu saja, pandangan Ismailiyah ini bertentangan dengan nilai-nilai tauhid yang diajarkan Islam. Mereka mengultuskan para imam mereka sebagaimana Nasrani mengultuskan Nabi Isa alaihissalam. Atas dasar ini, para ulama menyimpulkan bahwa Syiah Ismailiyah bukanlah bagian dari agama Islam. Dengan demikian, otomatis dinasti Fatimiyah tidak dianggap sebagai kerajaan Islam dan peninggalan-peninggalan mereka juga tidak dikategorikan sebagai warisan budaya Islam. Setelah mengetahui dasar ideologi Syiah Ismailiyah, umat Islam menolak ajaran ini dengan terang-terangan. Akibatnya, orang-orang yang berpegang pada ajaran ini menyembunyikan keyakinan kufur mereka. Sepanjang tahun 800-an hingga awal 900-an Masehi, mereka menyebarkan kepada orang-orang awam secara sembunyi-sembunyi. Strategi ini mereka lancarkan mulai dari Maroko hingga ke India. Akhirnya, pada tahun 909 Masehi, mereka mulai menetapkan berdakwah secara terang-terangan dan mulai berpengaruh di dunia Islam. Pada tahun 969 Masehi, Fatimiyah sudah memiliki kekuatan yang cukup besar untuk menaklukkan wilayah yang besar, strategis dan memiliki pengaruh dan prestis, yaitu Mesir. Saat itu Mesir dipimpin oleh dinasti Iksidiyah yang dipercayakan penguasa Abbasiyah untuk bertanggung jawab di Mesir dan wilayah kota suci Mekah, Madinah, dan Yerusalem. Dinasti Fatimiyah berhasil menaklukkan dinasti Iksidiyah sehingga secara otomatis 3 kota suci tersebut jatuh ke wilayah kekuasaan Fatimiyah. Setelah itu, mereka menjadikan Kairo sebagai ibu kota kekhalifaan. Di akhir tahun 900-an Masehi, dinasti ini menjadi sebuah kekuatan adidaya. Mereka menguasai sebagian besar dunia Islam. Kekuasaan mereka terbentang dari Maroko hingga Suriah. Saat inilah para orientalis menyebut bahwa dinasti Fatimiyah mencapai masa keemasan dan mempraktikkan nilai-nilai toleran antar umat beragama. Namun, kenyataannya toleransi di masa dinasti Fatimiyah hanyalah mitos belaka. Bahkan nilai-nilai toleran itu semakin buruk saat mereka berhasil menaklukkan Mesir. Para orientalis menyebut masa itu sebagai masa toleransi semata-mata karena itu populasi Yahudi dan Kristen semakin besar di dunia Islam. Khalifah-khalifah dinasti Fatimiyah secara keseluruhan ada 14 orang. Dan Daulah Fatimiyah memasuki era kejayaan pada masa pemerintahan Abu Tamin Ma'abu Daud yang bergelar Al-Mu'iz.
Dinasti Fatimiyah mengalami masa kejayaan saat berada di bawah pimpinan Khalifah Al-Aziz. Kala itu, dinasti ini mengalami kemajuan di berbagai bidang. Salah satunya adalah kebudayaan Islam. Bukti kejayaan kebudayaan Islam masa dinasti Fatimiyah adalah berdirinya Masjid Al-Azhar, yang saat itu difungsikan sebagai pusat kajian Islam dan ilmu pengetahuan. Selain itu, keberadaan pusat keilmuan Darul Hikam atau Darul Ilmu menjadi salah satu bukti perkembangan keilmuan masa dinasti Fatimiyah. Konon, Darul Hikam dibangun khusus sebagai doktrin propaganda kelompok Syiah. Dinasti Fatimiyah juga membangun sebuah pusat pendidikan pada tahun 970 yang kemudian berkembang hingga saat ini dan menjadi Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir. Di bidang ekonomi dan sosial, dinasti ini mengalami kejayaan dengan adanya hubungan dagang dengan berbagai wilayah di dunia, serta membangun sentra industri kapas, sulam, dan ukiran. Di bidang militer, dinasti Fatimiyah memiliki tentara yang kuat di Mesir maupun di Tunisia, dan dibangun angkatan laut di pantai Mediterania. Melalui angkatan laut inilah, dinasti Fatimiyah mampu menguasai Sisilia, wilayah selatan Italia, dan juga Genoa. Kemunduran dinasti Fatimiyah dimulai dari masa pemerintahan Al-Hakim yang membuat kebijakan kontroversial dalam bidang agama dan terus merosot pasca pemerintahan Al-Zahir dan musnah pada masa Al-Adid. Setelah Khalifah Al-Aziz meninggal, dinasti Fatimiyah mengalami kemunduran secara drastis. Pengganti Khalifah Al-Aziz yaitu putranya yang bernama Abu Ali Mansur Al-Hakim yang masih berusia 11 tahun. Abu Ali Mansur Al-Hakim dikenal sangat kejam dan mengeluarkan berbagai kebijakan yang menyengsarakan umat. Selain itu, ia juga menghancurkan gereja, merusak kuburan suci umat Kristen, dan menerapkan kebijakan yang kontroversial bagi rakyat non-muslim. Kemunduran dinasti Fatimiyah juga terjadi karena faktor eksternal, sebagai serangan bangsa Normandia, Bani Saljuk, Bani Hilal, Bani Sulaiman, dan serangan Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi meruntuhkan kekuasaan dinasti Fatimiyah pada 1169 dan setelah itu mendirikan dinasti Ayyubiyah. Demikianlah mengenai video sejarah dinasti Fatimiyah di Mesir. Banyak ilmu yang bisa kita petik dari video kali ini. Salah satunya, kita bisa mengetahui bahwa pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan pada masa tersebut membawa pengaruh besar bagi dunia Islam sampai saat ini. Salah satu ilmu yang bisa kita petik yaitu bahwa akibat dari proses pengembangan pengetahuan dinasti Fatimiyah, maka didirikan Masjid Al-Azhar dan kini menjadi Universitas Al-Azhar yang menjadi salah satu perguruan Islam tertua yang dibanggakan oleh ulama Sunni dan menjadi salah satu universitas yang populer dan diimpikan oleh semua pelajar muslim-muslimah. Nah, itulah peninggalan dinasti Fatimiyah yang sangat berpengaruh saat ini di belahan dunia. Demikianlah kawan-kawan mengenai sejarah dinasti Fatimiyah dan peninggalannya. Maka berakhirlah sudah pembelajaran di video kali ini. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.